Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa mahasiswa semua. Hari ini saya Reza Aprianti akan menyampaikan materi terkait dengan komunikasi massa, khususnya pada aspek histori, sejarah perkembangan komunikasi massa itu sendiri. Ada banyak literatur yang membicarakan tentang sejarah atau perkembangan komunikasi massa. Tapi kali ini saya akan membahas menurut satu ahli saja, yaitu Marshall McLuhan, yang mana mengatakan bahwasanya komunikasi massa itu mengalami perkembangan melalui 4 pembabakan atau 4 fase. Pertama, the age of tribal age, kemudian the age of literacy, kemudian the print age, dan yang terakhir the electronic age. Kita akan membahas satu persatu mengenai tahapan-tahapan perkembangan komunikasi massa. Yang pertama, komunikasi tentunya tidak serta-merta langsung masuk pada fase komunikasi massa. Ada fase di mana tribal age masih sangat dominan dalam kehidupan keseharian manusia. Apa itu tribal age? Yaitu di mana ketika manusia masih mengandalkan bahasa lisan atau tuturnya atau media oral dalam proses komunikasi sehari-hari. Seperti pada zaman-zaman manusia purba, atau menurut para ahli barat mengatakan ketika saat itu mereka sangat terbatas, belum ada bahasa sebagai pemersatu. Sehingga bahasa-bahasa isyarat, kemudian ekspresi wajah, gerak tubuh, itu masih sangat dominan digunakan. Nah, tapi apakah itu tidak termasuk komunikasi? Jelas saja. Itu termasuk komunikasi atau dalam konteksnya bahasa nonverbal. Sehingga itu bisa dianggap menurut Marshall McLuhan sebagai cikal bakal perkembangan komunikasi massa. Contohnya misalnya ketika seseorang ingin memanggil, maka sarana yang paling sering digunakan adalah bunyi-bunyian. Membunyikan gendang misalnya, atau kalian pernah menonton di salah satu serial televisi, mereka menggunakan asap sebagai tanda pertolongan, misalnya SOS, atau bahasa itu diadaptasi dalam konteks keseharian, misalnya ketika anak-anak pramuka, mereka menggunakan sandi Morse, lambang, dan lain sebagainya. Itu tidak lepas dari perkembangan komunikasi pada fase-fase awal. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan zaman, manusia pun juga semakin berkembang, tentunya dalam waktu yang cukup lama, ribuan tahun, dari masa tribal age berganti pada masa literasi age. Apa itu literasi age? Yaitu di mana manusia sudah mengenal proses menulis atau literasi gitu ya. Sebelumnya, oral atau bahasa isyarat, bahasa mulut itu paling dominan. Ketika mereka sudah mengenal ada tulisan, memang dulu belum dalam bentuk alfabet, tapi dalam bentuk bahasa-bahasa simbol, yang dalam beberapa literatur bisa kita menemukan tulisan-tulisan di dinding-dinding gua, kemudian gambar, dan lain sebagainya. Dalam sejarah peradaban kuno, itu ada di sepanjang sungai Eufrat dan Tigris di Mesir, itu banyak sekali ditemukan lukisan-lukisan klasik tentang misalnya diorama mereka berperang, kemudian cara berburu, bertahan hidup yang tertulis di dinding-dinding gua. Itu juga dianggap sebagai fase awal perkembangan komunikasi. Selain itu, misalnya seiring dengan berkembangnya zaman, manusia juga semakin berpikir, mereka berkelompok dan bersepakat untuk membuat satu kesatuan bahasa, maka muncullah bahasa-bahasa yang mereka sepakati. Tapi tentu saja tidak bisa itu di general sebagai kesatuan bahasa. Misalnya antara bahasa orang-orang Yunani dan Romawi kuno. Mereka juga menggunakan isyarat, lambang-lambang, dan simbol-simbol. Nah, itu juga dianggap dalam proses pergerakan menuju arah komunikasi massa akan dimulai. Literasi namanya. Selanjutnya, masuk pada fase print age atau masa cetak. Masa inilah dianggap oleh beberapa para ahli sebagai tolak ukur kemunculan komunikasi massa. Kenapa? Karena print age itu menandakan masa cetak ataupun percepatan dalam proses duplikasi message atau pesan.
ada satu tokoh yang sangat familiar ataupun terkenal sekali di dunia ataupun di bidang komunikasi massa, yaitu dianggap sebagai pelopornya. Siapa? Tentu saja dia penemu mesin cetak, yaitu Johannes Gutenberg pada tahun 1455 di Mainz, Jerman. Siapa dia? Dia sebenarnya seorang pandai emas ataupun pembuat emas. Tapi entah kenapa akhirnya dia terpikir untuk membuat satu mesin cetak dengan sistem, kalian boleh searching di Google misalnya ya, Johannes Gutenberg. Kalian akan menemukan banyak sekali gambar-gambar duplikasi ataupun orisinal bentuk mesin cetak pada kala itu. Bayangkan ketika seseorang menulis sebuah buku atau kitab, dia membutuhkan waktu 1 tahun misalnya, bulanan, karena untuk menyalin lembar per lembarnya. Tapi hanya dengan mesin cetak itu mereka dapat sangat mudah. 1 hari itu dengan cara di stem, misalnya kata-katanya disusun, kemudian dipres, terbitlah 1 lembar duplikasi tulisan. Sehingga itu dianggap sangat mempercepat proses penyebaran informasi, duplikasi pesan. Makanya dia dianggap sebagai cikal bakal proses dimulainya masa komunikasi massa, gitu ya. Dan Johannes Gutenberg itu sangat familiar, kalian juga bisa lihat nanti di googling seperti apa rupanya Johannes Gutenberg. Nah, karena satu penemuan mesin cetak ini, maka muncullah rangkaian-rangkaian penemuan-penemuan lainnya. Oh, sebelumnya saya kasih tahu, apa sebenarnya yang dicetak pertama sekali oleh Johannes Gutenberg, yaitu kitab suci Injil pada zaman itu. Jadi, buku itu adalah produk pertama hasil mesin cetaknya Johannes Gutenberg. Kemudian dikembangkan, ditingkatkan prosesnya, kemudian semakin di-share atau disebar produk cetak dari Johannes Gutenberg. Nah, setelah itu muncul namanya telegraf, kemudian ada lagi menggunakan sandi Morse, radio, televisi, dan lain sebagainya. Kalau menurut sejarah, perkembangan dari Triple Age menuju literasi age itu butuh ribuan tahun. Kemudian dari zaman literasi age ke print age itu juga butuh waktu ratusan tahun. Tetapi bayangkan, hanya dengan penemuan satu mesin cetak pada kala itu, jarak menuju ke fase keempat atau fase terakhir, electronic age, ternyata tidak begitu memakan waktu lama. Karena itu, masifnya informasi yang bisa diakses semua orang dengan proses duplikasi pesan yang sangat cepat, penyebaran pesan yang sangat cepat. Jadi sesudah masa print age, masuk fase keempat yaitu electronic age. Electronic age tentunya pada masa di mana hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, kemudian diakhiri pada masa yang sekarang adalah masa internet. Akses informasi sangat cepat. Bayangkan, awalnya internet itu dimulai untuk sarana militer, ketika digunakan oleh militer untuk saling berinteraksi sesama mereka, pesan-pesan penting, kemudian masuk ke salah satu kampus yang ada di Amerika, secepat itu juga dia langsung tersebar. Orang sangat antusias dengan hal itu. Ada yang sebutan yang sangat general sekali, sangat umum kalau kalian menemukan di buku-buku literatur. Dengan adanya internet, muncul yang namanya global village. Bayangkan, village itu kan desa, tetapi dianggap global, artinya kecil tapi mendunia. Internet lah itu. Nah, masa itulah masa di mana akses informasi tidak terbendung. Bayangkan, kita punya teman mancanegara sekarang. Kalau dulu hanya teman sahabat pena, berkirim surat, itu pun butuh waktu lama untuk sampai. Ini hanya dengan klik satu email, send, WA, send, kemudian Twitter, send. Kamu bisa teman di mana-mana, punya banyak teman gitu ya. Nah, itunya kecanggihan teknologi dan informasi. Tetapi lagi-lagi semuanya harus kita imbangkan. Artinya kita saring mana yang bisa kita butuhkan dan mana yang harus kita tinggalkan. Nah, secara sederhana dari sekian banyak referensi terkait dengan perkembangan sejarah komunikasi massa, saya rasa
Marshall McLuhan ini mudah untuk dipahami karena hanya melalui 4 babak, yaitu Tribal Age, kemudian the Print Age, kemudian yang ketiga adalah Literate Age, yang terakhir adalah the Electronic Age. Kalau kata kuncinya, di mana proses komunikasi massa itu berkembang adalah pada tahap Print Age, ketika mesin cetak itu ditemukan. Oke, jika ingin informasi lebih lanjut, kalian bisa googling, saya rasa gitu ya. Anak muda sekarang sudah canggih-canggih, karena kita sudah masuk pada masa the electronic age. Saya rasa itu saja pertemuan pada kita kali ini. Lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya, tetap belajar tentang komunikasi massa, karena kita anak komunikasi. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.